Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali hadir. Dan di hari ini senang sekali bersama saya Iqbal Fatwa akan menjumpai tentunya mengajak ngobrol narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Dan tentunya untuk Anda pemirsa Opini yang di hari ini lagi dalam kondisi kurang sehat badannya ataupun juga kurang semangat, mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya, kembali bersemangat untuk mengejar apa yang belum dicapai ya. Dan di hari ini spesial sekali. Tentunya untuk satu bangsa yang besar harus yang namanya jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah, dan pastinya sejarah terbentuk karena ada jasa dari para pahlawan kita. Nah, di Bengkulu sendiri ada sosok pahlawan yang tentunya mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu, khususnya untuk para generasi muda. Nah, di Bengkulu kita juga punya tokoh pahlawan yang luar biasa. Pada saat itu membantu perjuangan bangsa Indonesia ini untuk yang namanya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang namanya pahlawan kita adalah Nawawi Manaf. Nah, siapakah beliau? Dan tentunya sudah hadir di studio Opini ini dia yang namanya Bapak adalah putra bungsu. Putra bungsu dari almarhum Nawawi Manaf yang merupakan tokoh pahlawan asli Kota Bengkulu. Kita akan kenalan dulu. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Heri Nawawi. Pak Heri Nawawi, benar Ya. Pak ya, Pak Heri ini adalah putra bungsu Dari almarhum pahlawan kita Bapak Nawawi Manaf. Benar. Benar sekali Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini satu keluarga ini anaknya almarhum berapa orang Pak? 6 orang. 6 orang. Iya. Jadi yang tua itu perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki, nomor 4 laki-laki juga, nomor 5 perempuan, nomor 6 saya. Oh, oke. Ya. Berarti banyak laki-lakinya Pak Banyak ya? laki-laki. Banyak laki-lakinya ya. Benar. Dan Bapak ada putra bungsu. Putra bungsu. Dari ke-6 bersaudara dari pahlawan kita, pahlawan asli Kota Bengkulu Pak ya. Benar. Nah, kalau untuk berarti orang tua Bapak ini asli lahir di Kota Bengkulu Pak? Lahir di Pintu Batu. Pintu Batu. Tahun 1923. 1923 Pak Ya, Nawawi Manaf Pak ini Nawawi Pak ya. Manaf, ya. Nah, kalau Bapak sendiri tahun berapa Pak? Saya tahun 63. Oh, 63. Ya. Oke, berarti kalau Pak Nawawi Manaf kan wafat itu di tahun 89 Pak ya? Ya, benar. Oke, berarti juga Bapak juga ikut juga tumbuh kembang bersama orang tua Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, gimana rasanya menjadi anak dari seorang pahlawan? Ya, Bapak itu mengajarkan kita disiplin. Memang dia prajurit sejati, jadi gaya mengajarkan anak-anaknya dengan cara disiplin, dengan kalau bangun tuh harus tepat, subuh harus dilakukan gitu kan. Dan sesuatunya itu harus diselesaikan tuntas kalau mengerjakan apa-apa. Oke. Berarti seingat Bapak ini adalah sosok dari Bapak Nawawi Manaf ini adalah orang tua yang disiplin. Karena jiwa militernya, jiwa disiplinnya sangat tinggi Pak ya. Dan Bapak yang baik, good father lah. Good father, Ya. memang menjadi panutan. Panutan ya. Oke. Nah, kalau dari sosok beliau ini Pak, ada memiliki sosok yang hobi bergurau juga atau enggak Pak? Seperti apa keseharian pada saat itu? Bergurau, jadi kalau di rumah itu pakai menggunakan 3 bahasa. Tapi yang paling banyak bahasa Bengkulu. Jadi sekali-sekali ada Inggrisnya, ada Belandanya. Nah, cuman nggak, yang paling banyak bahasa Bengkulunya. Bahasa Bengkulu. Wah, ini juga sesuatu spesial juga dong. Iya. Bapak bersama keluarga. Jadi pada saat itu ngobrol pakai 3 bahasa ini 3 Pak ya? bahasa, cuman ya kalau bahasa Inggrisnya itu kan pas yang perlu-perlunya aja gitu. Betul. Nah, seru berarti dong kalau ngobrol-ngobrol di rumah Pak ya? Ya. Saya sekali. Tapi kalau lagi marah bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulunya keluar aja. Apa kau? Sama seperti orang tua pada umumnya seperti sekarang Pak ya. Ya. Begitu anaknya nakal. Karena Pak Nawawi itu kan didikan di zaman kolonial kan. Betul. Belanda. Dia sekolah terakhir itu AMS. AMS itu setara dengan SMA, SLTA ya. Itu di Jogja. Oke, di Jogja. Ya, tapi
hanya sampai kelas 2, udah tuh terjadinya perang Pasifik kan, kembali ke Bengkulu. Oke. Oke, wah berarti juga sempat dulu menyeberang pulau Pak ya, Iya, sekolah ke Jogja. iya, ke Jogja. Belum ada pesawat seperti sekarang. Oh iya, memang ya sangat dibanggakan saat itu kan. Betul. Sekolah di Jogja. Kalau SMP-nya mulonya di Bangka. Kalau SMA-nya AMS-nya di Jogja. Oke, berarti sekolah udah loncat-loncat Pak. Pernah di Bangka juga, iya, SMP-nya iya, di Bangka, iya. terus SMA-nya juga sempat di Jogja Iya, gitu. Oke. Nah, seingat Bapak nih Pak, gimana nih perjuangan atau juga perjalanan dari orang tua dari Bapak Eri Manaf ini, Bapak Nawawi Manaf, Ya. seperti apa Pak perjuangan beliau pada saat itu, terus juga beliau ini tergabungnya di kesatuan mana pada saat itu? Ya kalau di saat memperjuangkan kemerdekaan itu, yang peristiwa Pasar Bengkulu, Pak. Oke. Peristiwa Pasar Bengkulu itu kan, jadi saat itu Bapak itu jadi komandan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ya. Oke, komandannya pada saat Komandannya. itu. Wah, ini memang posisi yang sangat strategis sekali dong, Pak. Ya, Seorang komandan. Komandan TKR itu akhirnya terjadinya peristiwa Pasar Bengkulu karena ada 2 orang Inggris yang memang dari pihak sekutu. Di belakang itu kan membonceng Belanda. Nah, mereka ini tujuannya mau ke Lebong Tandai. Oke, cari emas. Cari emas, tujuannya memang ujung-ujungnya cari emas tuh Cari lah. emas. Iya. Udah tahu potensi yang ada di Bengkulu ini, Iya, Pak. iya. Oke. Dicegatlah dengan pemuda-pemuda Pasar Bengkulu dan pejuang-pejuangnya. Itulah terjadinya peristiwa Pasar Bengkulu dengan matinya 2 orang perwira Inggris saat itu. Oke. Nah, berarti pada saat itu jadi peristiwa ya dikatakan pertempuran ya pertempuran lah, namanya ada peristiwa kematian kan. Betul. Dan juga itu memperjuangkan juga yang menjadi milik negara kita gitu. Oh iya, menjadi milik Bengkulu jangan sampai jatuh lagi ke tangan Ya, kan para penjajah gitu. saat Pak, ya. itu kan kita sudah merdeka. Betul. Oke. Sudah merdeka. Kejadiannya sesudah tahun 45 itu. Oke, berarti setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Ya. kemerdekaan di Jakarta, malahan Belanda masuk ke Bengkulu lagi. Masuk lagi. Ulang lagi. berarti? Ulang lagi. Oke. Bonceng melalui sekutu kan. Nah, itu namanya kelas kedua itu. Oke. Kelas kedua. Nah, dengan terjadinya kematian 2 perwira Inggris ini, ya Inggris marah besar kan. Mereka 9 orang pemuda Bengkulu, ya pejuang Bengkulu, ditangkap, dibawa ke Muara Padang. Oke. Muara Padang ini yang ada di Sumatera Barat. Iya, Oh, penjara. Oh, penjara di sana. Oke. Diangkut melalui kapal perang Inggris waktu itu. Termasuk Ya. orang tua Bapak. Iya. Oke. Ya karena dia pemimpinnya kan. Komandannya, berarti Komandannya. yang bertanggung jawab ini juga ikut Oh, diciduk iyalah. gitu Pak ya. Iya. Dan Inggris kan memberi ultimatum kalau mereka tidak menyerahkan akan dibumi hanguskan Bengkulu nih, dibombardir. Oke. Ya itu ancaman Inggris kan Betul. saat itu. Ya akhirnya ditangkap melalui Kempetai Jepang waktu itu. Jepang masih ada di sini, biarpun dia udah kalah perang Jepang. Nagasaki, Hiroshima udah dibom, tapi dibom, Jepang ya. masih tetap masih ada, tentaranya masih ada di Bengkulu. Oke. Berapa tahun itu Pak pada saat dibawa ke Padang untuk dimasukkan ke penjara? Kalau berapa tahun saya paksa ngeliat buku, tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas kejadian itu mereka melarikan diri dari penjara Padang. Oke, kabur gitu. Kabur, ya karena mendapat informasi, mendapat bocoran mereka akan dieksekusi. Oke, yang awalnya itu hanya dihukum di kurungan, di penjara, dapat infonya akan dieksekusi. Dieksekusi oleh Inggris kan. Karena mungkin ya balas dendam, sakit hati gitu kan, ngelihat tentaranya tiba-tiba ditembak gitu. Bukan ditembak, ditusuk pakai bambu runcing. Oke, berarti memang betul Pak ya, kalau para sejarawan kita bilang dulu bangsa Indonesia ini merdeka juga karena menggunakan bambu runcing, itu berarti memang kisah nyata. Oh berarti. iyalah, kisah nyata lah, nggak mungkin hoax. Yang Betul. hoax itu kan zaman sekarang. Benar. Kalau zaman dulu memang real Iya. pakai bambu runcing, berarti memang benar. Benar. Wah, berarti
sudah ketahuan mental. Zaman hoax itu kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu cerita tuh ya sangat benar. Betul. Apa yang dilihat itulah yang disampaikan gitu Pak ya. Nggak ada cerita bohong itu. Benar-benar. Jadi kalau peristiwa itu sangat heroik, ya kan? Itu pelariannya pun itu luar biasa. Pelarian ya berlari di dalam kurungan orang asing. Ya. Artinya orang asing yang mengurung kan? Betul. Penjara Inggris, penjara ya dengan keamanan Inggris kan. Dia bisa berlari 9 orang. Nah, jalan kaki dari Muara Padang ke Bengkulu. Jalan dulu belum seperti sekarang. Udah mungkin pasti. Hutan rimba semua dulu. Itu juga perjuangan yang memang benar-benar butuh ekstra tenaga juga melewati hutan-hutan. Benar. Melewati hutan-hutan udah tuh kalau mendengar ceritanya mereka berlari itu ya sangat luar biasa, naik tembok segala macam. Jadi kalau kita nonton Rambo itu kan hayalan orang Amerika kan. Ini bukan hayalan orang Amerika, ini nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Iya. Cuman kan nggak pernah difilmkan. Betul. Nggak pernah dipublikasikan. Itu. Dan sangat luar biasa. Lebih lagi dari cerita hayalan orang Amerika, ini cerita nyata. Betul sekali. Wah, ini juga sangat bangga sekali dong menjadi anak seorang pahlawan. Ya. Bangga kita kan. Memang seandainya dia nggak pahlawan juga kita tetap bangga namanya orang tua. Nama orang tua benar. Apalagi ini sosok pahlawan gitu. Yang jelas dia sudah banyak berbuat untuk negeri ini. Betul. Ya kan? Nah, sejauh ini gimana Pak untuk perjuangan dari orang tua Bapak nih, Nawawi Manaf, untuk membantu kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan di Indonesia ini, khususnya di Bengkulu ini Pak, pada saat itu? Ya, dia kalau itu ya karena dia komandan. Ini ada sumpahnya ini. Coba kita. Nah, ini juga pemirsa sudah ada buku. Ini buku yang ditulis tahun berapa ini, Pak? Bentar. Ini buku yang sudah diteliti dari Padang ini, Pak ya? Ya, ini penelitian kan orang Padang ini. Tahunnya tahun berapa nih? Nah, ini bisa kita lihat bahwa dari sini kita bisa 2000 tahu ini 2003 ya. Buku yang sudah ditulis di tahun 2003 ya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang tahun 2003 mengenai Nawawi Manaf, perjuangannya di Bengkulu. Benar. Oke, jadi di sana tertulis semua Pak ya, bagaimana perjuangan beliau, mulai kapannya sejarahnya. Pak Nawawi Manaf ini bersumpah, Nawawi Manaf bersumpah di bawah bendera merah putih bahwa dirinya dan jiwanya adalah kepunyaan Republik Indonesia Merdeka. Ia berjanji pada dirinya bahwa jika mungkin maka bersedia menerima kutukan Tuhan sampai keturunan di dunia dan akhirat. Ia memegang teguh janji itu dengan idealisme yang tinggi. Tapi memang kenyataan dia sampai akhir hayatnya dia pegang. Ya karena efeknya kan kami. Kalau dia benar, karena sudah bersumpah tadi untuk memberikan jiwa raganya untuk full untuk Indonesia ini. Untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang kan bentar lagi mendekati hari kemerdekaan. Ya soal orang mau menilai dia gimana ya terserah lah. Yang penting ini hasil autobiografi dia kan. Betul. Oke. Nah, ini juga Pak di Pasar Bengkulu ini kan ada satu tugu. Nah, boleh diceritakan Pak untuk sejarah tugu tersebut? Ya, tugu itu memperingati peristiwa Pasar Bengkulu tadi. Oke, perjuangan dari Bapak Nawawi Manaf selaku komandan TKR pada saat itu bersama anak buahnya dan anggota-anggota lainnya. Bersama pemuda-pemuda Bengkulu. Dan rekan-rekannya sama-sama pejuang. Oke, nah Pak, kita obrolan ini akan kita lanjutkan kembali. Bapak, ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas mengenai sejarah juga para pahlawan kita yang ada di Bengkulu ini. Dan untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana, obrolan akan kita lanjutkan, tetap setia di Opini.